Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada di dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang ku kehendaki, yang ku perbuat, melainkan yang jahat yang tidak ku kehendaki. Jadi jika aku berbuat yang tidak ku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam di dalam diriku. Jadi dalam diriku kudapati hukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku, aku memang suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya pada perintah-perintahmu. Refren. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Engkau baik dan murah hati. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Refren. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku ya Tuhan. Bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan menyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hei orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit
tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan suatu pertanyaan. Siapakah Yesus itu? Siapakah Yesus itu? Apa jawabannya? Yesus adalah seorang guru. Yesus adalah seorang guru. Sebagai seorang guru, dalam pengajarannya tentu memilih tema tertentu. Tema yang dipilih oleh Yesus yaitu tentang akhir zaman, tentang pengadilan terakhir. Dalam bahasa kita itu yakni tentang kematian kita masing-masing. Pasti kita akan mati. Maka yang diminta oleh Yesus kepada para murid, kepada para rasul, tentu juga kepada kita semua, kita diajak untuk belajar dari Bapak Tani. Kita diminta belajar dari Bapak Tani. Pak Tani itu bisa membaca dan mengerti tanda-tanda alam. Pada waktu bulan Oktober semacam ini, pada waktu melihat awan, Pak Tani pasti akan mengerti tidak lama lagi atau beberapa hari lagi pasti akan turun hujan, beberapa minggu lagi. Maka mereka akan menyiapkan sawah ladangnya, mengemburkan tanah untuk mempersiapkan tidak lama lagi hujan akan turun. Pak Tani pasti tahu tentang hal ini karena membaca tanda-tanda alam. Yang sama yang diminta dari para murid, karena Allah itu bicara melalui tanda-tanda zaman. Allah itu bicara kepada manusia, kepada kita semua, yakni melalui tanda-tanda, artinya tanda-tanda zaman. Pertanyaannya, pesan apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan semuanya itu? Mempersiapkan akhir zaman. Dalam hal ini supaya lebih khusus, kematian kita masing-masing. Jarang di antara kita itu, lebih masih kecil ini ada 2 anak ini, Ayu dan Bima itu, saya kira tidak pernah berpikir untuk kapan saya mati, saya kira. Ini perlu disiapkan sungguh-sungguh untuk kematian kita. Apa yang kita lakukan? Menurut saya itu banyak hal, tapi minimal 1-2 hal. Misa harian itu penting saya kira untuk menyiapkan kematian kita. Setiap hari berjanji, saya akan ikut misa harian. Ini yang pertama. Yang kedua, rosario. Coba rosario tiap hari, bukan hanya pada waktu bulan Oktober, bukan pada waktu hanya bulan Mei, tapi rosario setiap hari. Dengan pegang rosario semacam ini nanti pada waktu menghadap Sang Pencipta cukup saya kira. Pada waktu ketemu dengan Yesus di pengadilan itu tidak usah ngomong banyak, tunjukkan rosario saja, selamat kita. Ini penting untuk kita semua. Rosario inilah yang akan membawa kita, membantu kita menghadap Sang Pencipta. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin.